Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan kembali lagi hari ini di POCS Podcast Kodar Santuy, membahas teknologi dan informatika serta programming dengan secara santuy. Oke, mungkin untuk hari ini gua akan sedikit membahas dan juga sedikit sharing terkait keamanan teknologi ya. Karena bisa dibilang ada hal yang lagi viral nih, yang lagi banyak booming diinformasikan bahwa data di salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, di negara ini nih, ini lagi terhack kayaknya. Cuman gue nggak tahu apakah itu benar-benar berita yang valid kah atau memang itu berita yang masih simpang siur. Ya mudah-mudahan sih berita ini simpang siur ya. Jadi masyarakat tidak merasa takut dan juga tidak merasa khawatir tentang data yang diambil. Karena kejadian juga sama seperti Zoom nih yang diinfokan bahwa datanya terhack atau misalkan ada Zoom bombing, dan itu benar-benar bikin orang-orang yang masih sedikit paham tentang teknologi, ya gue bilang gue nggak sombong gitu kan, bisa dibilang banyak pengalaman tentang teknologi, tapi teman-teman gue mungkin yang lebih enaknya yang tidak di bidang teknologi itu merasa khawatir. Dan banyak juga dapat informasi gue dari teman-teman gue bahwa orang-orang di sekitarnya pun juga takut terkait menggunakan Zoom untuk bekerja gitu. Nah, kalau masalah dari keamanan teknologi ya, khususnya dari sisi data, secara gue pribadi, gue menganggapnya bahwa tidak ada data yang aman. Kenapa gue bisa beropini seperti itu? Karena gini, simpelnya kita dari dulu, dari kecil nih ya SMP lah. Sekarang anak SD pun juga udah main internet tuh. Dari SMP lah, kalau dari seumuran gua nih yang sekarang, itu udah menginstal aplikasi Gmail misalkan di HP. Nah, ketika kita registrasi, otomatis kita akan memberikan informasi terkait nama lengkap, alamat, terus juga nomor handphone, terus nomor KTP mungkin. Nah, itu data-data pribadi kita yang memang harusnya kita simpan, kita kasih ke internet gitu. Itu salah satu faktor yang membuat data pertama tidak aman. Terus kita registrasi Facebook atau sosial media yang lain lah, seperti Facebook, seperti Instagram, kita registrasi, terus kita informasikan kesukaan kita apa, alamat kita di mana juga, terus kita sering upload foto, upload video, sering bikin status, yang mana itu yang sekarang nih lagi tenornya adalah AI, Artificial Intelligence, itu bisa membaca karakteristik kita seperti apa dari mulai foto atau misalkan dari mulai komentar-komentar kita atau status kita. Instagram, kita upload foto kegiatan kita, uploadnya mungkin sekali upload bisa banyak. Itu kan nggak secara langsung kita memberikan informasi kepada orang lain. Dan secara logikanya nih ya, secara logikanya, apakah mungkin ketika kita menghapus data tersebut memang benar-benar terhapus dari internet? Ataukah itu hanya hapusan kamuflase yang mana setelah dihapus ternyata itu hanya merubah status saja yang di view menjadi divisible, maka dengan tulisan data tersebut sudah terdelete kita menganggapnya bahwa itu sudah terhapus. Gua rasa sih enggak juga ya. Bisa jadi mungkin ya datanya tetap ada, cuman kita nggak bisa ngelihat aja. Nah, itu salah satu bukti bahwa sebenarnya tidak ada data yang aman, termasuk data kita pribadi. Terus terkait informasi yang kedua nih, yang mungkin mau gue sharingin ke teman-teman. Banyak
perusahaan-perusahaan yang memberikan fitur atau memberikan tanggapan bahwa aplikasi A ini aman, aplikasi B ini aman, aplikasi C pun ini aman. Tidak akan ada data yang terhack atau tidak akan ada data yang diambil oleh orang lain. Tapi bisa jadi, menurut gue gini, bisa jadi data tersebut tidak diambil secara online, tapi ternyata diambil secara offline. Contoh kasusnya, misalkan salah satu perusahaan A, dia memiliki server AA gitu kan. Si server AA ini dikoordinasikan atau misalkan di maintain oleh si orang AAA gitu. Nah, ketika si orang A triple ini dia merasa ingin berbuat jahat, bisa jadi kan dari server A ini diambil buat data pribadi untuk si A3 ini, yang mana mungkin dia berpikir bahwa dari data yang bisa diambil ini bisa dijual ke orang lain. Bisa jadi kan. Nah, sebenarnya karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, gue berpikirnya bahwa ya udah gitu, data pasti nggak aman kok menurut gue. Ini menurut gue pribadi ya, nggak tahu menurut orang lain seperti apa kan. Jadi ada dua faktor yang bisa terjadi, faktor dari sisi internal atau bisa dibilang sisi offline, faktornya dari yang kedua dari sisi eksternal, dari online. Nah itu bisa saja terjadi kan. Nah kita nggak ada yang tahu seperti apa. Jadi menurut gue ya data menurut gue tidak aman gitu kan. Dan kondisinya kalau misalkan kita sekarang merasa parno dengan adanya berita seperti itu, kita merasa takut sih boleh sih, takut boleh, tapi jangan terlalu yang benar-benar takut banget gitu, karena ya kita secara nggak langsung udah dari dulu kita memberikan informasi kepada orang lain. Kalau memang lo gitu, memang lo nggak pengen data lo tidak diketahui oleh orang lain, ya lu jangan main apapun, jangan main sosial media, jangan lu main bikin akun mail gitu kan, jangan lu memberikan informasi apapun, udah jamin internet total gitu, lu nggak ngapa-ngapain dan lu mungkin di desa gitu. Nah itu yang gue rasa orang-orang yang nggak mengetahui internet sama sekali, yang memang pekerjaannya tidak menggunakan internet, ya bisa dibilang dia aman dari segala data gitu, aman dari segala tindakan pencurian atau hacker gitu kan, karena data dia tidak diinformasikan ke pihak luar. Mungkin itu sih informasi dari gua, semoga bermanfaat dan thank you.